الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matil ijadi wal imdad wa bi ni'matil ilmi wal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min azabillah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi habibin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin wal mustami'in al-kiram, jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita ditakdirkan Allah dapat berada di salah satu tempat terbaik di muka bumi, fi baitin min buyutillah. Di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, pagi hari ini kita masih dapat berada dalam suasana ibadah. Baru saja kita mengawali rangkaian amaliyah Ramadan di hari yang ke-8 di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Salawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir pada pagi hari ini, semoga pada saatnya Allah berkenan menggolongkan kita menjadi ahlu syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan tema yang tadi disampaikan tentang pentingnya memahami dasar-dasar tauhid terhadap seorang muslim. Merupakan fondasi yang sangat kokoh dalam kehidupan seorang muslim. Sebab kalau di dalam diri seorang muslim sudah tidak ada dan tidak memahami dasar-dasar tauhid, maka akidah imannya akan rapuh. Bahkan kemusyrikan akan begitu mudah masuk ke dalam diri. Hidupnya pun akan mudah terombang-ambing. Laksana kapas yang ditiup angin. Kapas kalau sudah ditiup angin, artinya bisa melayang ke sana, melayang ke sini. Begitulah kalau kemusyrikan sudah masuk pada diri seorang muslim. Wa may yusyrik billah, siapa yang berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah dia jatuh dari langit. Fatahtafuhut thair,
Sudah jatuh dari langit, disamber oleh burung, au tahwi bihir rih fi makanin sahih. Atau dia akan dihempaskan angin pada tempat yang sangat jauh. Nah, dasar tauhid itu yang paling utama, dan inilah yang seringkali diajarkan oleh orang-orang tua dan para guru-guru kita, adalah bagaimana kita memahami arti dan makna syahadat yang kita ucapkan dalam keseharian. Saat ini kita di bulan Ramadan. Setiap selepas sholat, kita mengucapkan kalimatus syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. Ya, kalau tarjamah, kalau arti asyhadu, aku bersaksi. Ada juga terkadang kita temukan, entah belajar tauhid model apa, sumbernya apa. Kadang-kadang nanyo, tapi nanyonya seolah-olah ngetes. Kamu menyaksikan Allah tuh cak mano nian? Nah, yang model mah ini galak. Nanyo galak nak muat balak tuh. Jadi, kalau anak yang model mah ini Pak sungkan nak jawabnya, tinggal ke baiklah. Kalau asyhadu artinya aku bersaksi. Tapi maknanya a'taqidu wa atayaqqanu, itu makna asyhadu. Jadi a'taqidu artinya aku bersaksi, tapi maknanya wa atayaqqanu, dan aku berkeyakinan. Ini makna asyhadu. Bukanlah yang dimaksud dengan menyaksikan di sini dengan mata secara zahir. Kalau nak nyingok Allah secara zahir, dari mana Pak kita ini? Nabi Musa lagi tak baca. Nabi Musa. Apalagi kita ini, jauh nian dari mambu centong egus Nabi. Ini kadang-kadang aneh-aneh manusia. Bangga belajar tauhid yang melampau tinggi, tapi dasar-dasar tauhid kadang-kadang dia tidak paham. Maka itu orang-orang tua kita, guru-guru kita, kalau sudah ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebenar-benarnya adalah utusan Allah. Baru ucapan ini disyarahkan lagi. Aku beriktikad dengan iktikad yang yakin, aku jazamkan dengan jazam yang putus bahwa sebenar-benarnya Tuhanku adalah Allah, zat wajibul wujud, hakiki mutlak. Dan aku i'tikadkan dengan i'tikad yang yakin, aku jazamkan dengan jazam yang putus bahwa sebenar-benarnya nabiku adalah Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, lahir di kota Mekah, hijrah di kota Madinah, dan wafat di bumi Madinatul Munawwarah, dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Ini maaf Pak. Pelajaran yang model ini kadang-kadang sudah langka. Aku i'tikadkan dengan i'tikad yang yakin. Aku jazamkan dengan jazam yang putus. Apa itu jazam? Keyakinan yang teguh yang tidak akan pernah berubah. Ibarat tali simpul itu sudah dikebat mati lagi, kebat mati lagi, yang tidak bakal bisa dibuka. Ibarat daging biar dicincang tidak bakal berubah. Nah ini jazam namanya, keteguhan yang begitu hebat.
bahwa sebenar-benarnya Tuhanku adalah zat wajibul wujud hakiki mutlak. Belum belajar yang lain, Pak. Tapi ini dulu dipahamkan. Apa itu arti zat, apa itu arti wajib, apa itu arti hakiki, dan apa itu arti mutlak. Zat, ma huwa zat, apa itu zat? Maqama binafsih. Zat itu adalah sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri. La bi ghairi, tidak berdiri pada yang lain. Wajib, artinya yang pasti adanya. Wujud yang semata-mata ada. Hakiki yang sebenar-benarnya ada, mutlak selama-lamanya ada. Awal bila ibtida wa akhir bila intiha. Itu. Sesungguhnya inilah inti dari ajaran tauhid. Yang dicakup dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, Ramadan adalah bulan di mana kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk kembali memantapkan akidah tauhid kita. Jadi kalimat itu bukan cuma sekedar zikir biasa yang diucapkan sesudah sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Sadar atau tidak sadar, ketika seorang muslim mengucapkan kalimat itu, terlebih di saat-saat yang istimewa seperti di bulan Ramadan, berarti saat itu dia tengah memantapkan kembali akidah tauhidnya. Inilah inti tauhid. Inilah yang telah didengungkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Sehingga tidak ada seorang nabi pun melainkan pasti pernah mengucapkan kalimat ini. Kata siapa Ustaz? Kata Rasulullah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seabdal-abdal apa yang aku ucapkan. Demikian juga para nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha. 34 kali hadirin sekalian. Kalimat ini Allah ulang dalam Al-Quran. Meskipun ujung redaksinya sedikit berbeda. La ilaha illallah. La ilaha illahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Tapi maknanya tetap pengakuan ketuhanan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dipahamkan dulu dasarnya apa. Paham rukun syahadat. Baru belajar yang lebih lanjut. Rukun Islam itu berapa? 5. Yang pertama, syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, puasa. Ada yang menyebutkan zakat. Silahkan Pak, masing-masing ada riwayat. Ada yang menyebutkan zakat dulu baru puasa. Ada yang menyebutkan puasa dulu baru zakat. Silahkan baca kitab hadis arba'in. Pada hadis kedua dan ketiga, di situ terdapat riwayat yang sahih. Satu ketika Rasulullah menyebutkan zakat dulu baru puasa. Dan satu ketika Rasulullah menyebutkan puasa dulu baru zakat. Baru kemudian terakhir rukun sholat berapa? 13. Ya. Rukun puasa 2. Niat. Serta menjauhkan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa. Zakat. Syaratnya 2. Haul nisab. Tidak ada haul, tidak cukup haul, tidak cukup nisab. Ma wajibat zakah. Tidak wajib hukumnya berzakat. Haji rukunnya 6. Tapi yang jadi pertama, pangkal ini seringkali dilupakan. Anda nyebut syahadat, tapi rukun syahadat ada berapa? Kalau rukun salat 13, puasa rukunnya 2, sampai haji rukunnya 6, syahadat rukunnya berapa? Maka dalam kitab Thimarul Yadi'ah dijelaskan, itu syarah daripada kitab Riyadul Badi'ah. Wa arkanus syahadati khamsatun. Rukun syahadat itu ada 5 hadirin sekalian. Nah ini yang penting untuk kita tanamkan lebih-lebih kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita. Tapi maaf-maaf, jangankan budak, jangankan generasi muda, bak budak lagi kadang-kadang tak paham. Kalau ditanya rukun syahadat ada berapa? Ngolah ke pulau. Syahadat lama apa syahadat baru? Tegem dulu lah kau. Jangan kau anggap main-main. Yang namanya syahadat dari dulu ya tetap 2 kalimat syahadat. Ada berapa rukun syahadat? Berapa? Apa dia?
Yang pertama syahid. Yang pertama. Kedua masyhudun bihi. Ketiga masyhudun lahu. Yang keempat masyhudun alaihi. Yang kelima sirah. Ada berapa? Syahid. Rukun syahadat yang pertama syahid. Isim fa'il. Kalau yang belajar ilmu sharaf dia pasti paham. Syahid. Adanya orang yang bersyahadat. Mesti ada pelakunya. Tak jalan syahadat kalau tak ada pelakunya. Ada uangnya. Ya. Bahkan ada sebagian ulama ahlu tauhid mengatakan pelaku ini menjadi syarat. Yang kedua masyhudun bihi. Yang dipersaksikan dengannya. Artinya yang diiktikadkan dengannya. Apa yang kita iktikadkan dengan syahadat itu? Maka yang diiktikadkan isbatul uluhiyah lillahi subhanahu wa ta'ala wa isbatul risalatin nabawiyah li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita iktikadkan dengan syahadat itu adalah menetapkan ketuhanan hanya kepada Allah dan menetapkan risalah kenabian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun yang kedua. Yang ketiga, masyhudun lahu, yang dipersaksikan baginya. Bagi siapa kalimat syahadah ini kita persaksikan? Lillahi wa li rasulih. Kalimat ini kita persaksikan bagi Allah dan bagi Rasulnya. Bahwa memang benar ya Allah, Engkau Tuhan kami yang sebenarnya. Dan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kami dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga. Dan yang keempat, masyhudun alaihi. Yang dipersaksikan atasnya. Atas siapa kalimat ini dipersaksikan? Alal jahid. Liwahdaniyatillahi ta'ala. Wa alal jahid. Lirisalati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahid pakai ha kecil ya, bukan ha besar. Kalau jahid pakai ha besar artinya pejuang, orang yang bersungguh-sungguh. Tapi kalau jahid pakai ha kecil, jim pakai alif, ha kecil dal, itu artinya orang yang ingkar. Jadi kalimat ini kita persaksikan atas orang-orang yang ingkar atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, dipersaksikan atas orang-orang yang ingkar, atas orang yang mengingkari risalah kenabian Nabi Muhammad. Siapa mereka? Hum min Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa ghairihima. Mereka seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain dari keduanya. Jadi dengan mengucapkan kalimat ini seolah kita sudah membuat dinding pemisah, membuat batas yang jelas. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kami bukan kelompok kalian. Hei Abu Jahal, hei Abu Lahab. Ini maksudnya. Dipersaksikan kepada orang-orang yang ingkar bahwa kita bukan bagian dari mereka. Dan yang kelima, sirah. Apa itu sirah? Ikrar. Ikrar. Wazalika bil lisan. Dan ikrar itu kecuali dengan lidah. Maka itu menjadi syartun lisihhati lima ba'dah. Mengikrarkan syahadat dengan lisan itu menjadi syarat sahnya seluruh amaliyah dalam Islam. Tapi bagi siapa? Bagi orang-orang di luar Islam. Lantas bagaimana dengan orang yang lahir dalam kondisi sudah menjadi seorang muslim dari ayah dan ibu muslim dan muslimah? Tidak wajib lagi dia bersyahadat. Sebab dia sudah menjadi muslim secara nasab. Tapi bagi orang di luar Islam jadi syarat bersyahadat. Bang. Begitu dia masuk baru sah. Dia melakukan seluruh amal-amal yang ada dalam Islam. Ada pertanyaan, Ustaz. Kalau cah itu mak mano dengan wong bisu? Uji kuogo si kita yang mulutnya sini, ui.
Tak usahlah ngurusi wong bisu. Ana pernah ditanya, Pak Ustaz, wong bisu tu wajib solat apa tidak? Kadang-kadang nyawab iwong yang mak ini terkesan buang waktu wae perasaan, Pak. Apalagi kadang-kadang ada yang bertanya lewat WA. Model tadi dah sebelum sahur, ada yang ngirim WA sampai 4-5 baris kalimat dalam bahasa Arab. Ustaz tolong terjemah ke apa kendak dia ni? Iyo. Apa aku di muridnya? Aman galak ni yang datang bertemu dak pula oi nak awak ketan ngawak sirup tidak. Iyo. Nah kalau kamu nak tahu aku buka ke WA-nya, aku tunjuk ke siapa yang WA, aku lagi tak kenal. Tolong terjemah ke kalimat ini, apa maksudnya? Inilah manusia ni Pak kadang-kadang yo. Dikata kedak ngerti etika dia sekolah tinggi. Dikata kedak ngerti adab. Dia pintar ngomong. Bingung gitu. Ini kalau ditanya wong bisu wajib sholat apa tidak? Wajib, oi. Siapa ngomong orang bisu tidak wajib sholat? Wajib. Begini lagi terti wong bisu tu. Nah. Iya kan? Begini lagi terti. Mak mana Ustaz Cak lah sudahlah itu tu pacak lah urusan ketip, pacak lah urusan penghulu. Ya. Iya. Pakai bahasa Tarzan lagi sah. Pakai kode. Ha, jadi gitu. Yolah lah itu. Ida Ustaz, Ida mak mana kalau kau punya ilmu lain, metu ke ilmu kau? Tunjuk ke? Mak mana caranya? Pakai bahasa apa lagi? Yang mata buta, kuping peka. Diajari gerakan, matanya tak nyingok. Diajari ucapan, kupingnya tak dengar. Jadi mak mana nak terima hukum? Ya tak? Nah, jaka sembung awak golok, uji budak muda. Sambungannya? Lah, dari lahir Pak, dari lahir. Matanya memang tidak nyingok. Kuping tidak baca ne. Mak mana dia nak nerima taklid? Coba. Kalau bisu, matanya masih nyingok. Cuma mulutnya wah tak baca ngomong. Duit lagi tergeti dia tu. Nah, tak percaya kan? Masih baca nyingok. Ada Pak wong bisu sekolah. Kalau kita ajak ngomong, berhadapan dengan kita, selama dia nyingok mulut kita, ngerti dia. Kalau yang sekolah apa? SLB, nah. Kita tanya, selama kita saling pandang. Yang mana? Jawabnya apa? Apa dia? Tahu kalau bermakan. Makan. Bahasa Arabnya al-maju. Iya. Jadi kalau dia semayang, asal takbir, mulutnya komat kamit, yolah itu. Allah tak banyak rasa. Malaikat tidak nyenyes, manusia inilah cerudian. Selalu sibuk ngurusi wong, tapi diri dewek tak dipikir. Jadi dengan ikrar itu dengan lisan. Artinya diucap ke. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Saking pentingnya, makanya ucapan ini jadi wajib dalam solat. Tidak sah solat kalau dalam tasyahud akhir kita tidak mengucapkan kalimat ini. Bagaimana menjaganya? Macam-macam kaifiat. Rasulullah ngajarkan kita, hadirin sekalian. Siapa yang syahadat dan akidahnya, imannya ingin terjaga, pagi-pagi ucapkan kata Nabi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Siapa yang baca kalimat itu 3 kali di waktu pagi, Allah jaga iman tauhidnya sampai waktu petang. Dan siapa yang bacanya di waktu petang, Allah jagakan iman tauhidnya sampai di waktu pagi.
Tapi langka sekarang. Kita lebih asyik dengan HP zaman sekarang. Dan memang kita mesti akui hadirin sekalian. Saat ini kita hidup di tengah gemuruh media sosial yang begitu hebat. Ketika sikap berlebihan diumbar, hoak disebar, provokasi ditebarkan, hujatan caci makian ditujukan kepada banyak orang. Ya Allah. Inilah zaman HP. Ana sering Pak sampai ke dalam ceramah. HP ini hadirin sekalian antara dua Pak. Kalau tidak jadi setan belis jadi malaikat. Cuma itulah. Tergantung kita memposisikan. Kalau kita gunakan menghujat wong lain, mencaci maki wong lain, muka aib wong lain, haram jadi mudarat, jadi maksiat. Tapi kalau kita gunakan berbagai ilmu pengetahuan, berbagai informasi kesehatan, informasi agama, insya Allah dia jadi manfaat. Inilah zaman HP. Di mana-mana kadang-kadang, ya Allah. Dak lanang, dak betino, tua, muda. Sibuk dengan HP. Kadang-kadang sampai terpanas-panas, pegang HP 2 jam, telobet HP. Giliran megang Quran 10 menit, matanya lah pedih. Nah, kita tak usah jauh-jauh, Pak. Di sebelah nih, tiap hari ada tadarus. Ya tak? Benar ada tadarus. Kadang-kadang pacak kita dibandingkan dengan majelis orang yang ngobrol, yang cerita urusan duniawi. Padahal Ramadan. Rasulullah hadirin sekalian sudah menampakkan kerinduannya dengan Ramadan. Jauh sejak datang bulan Rajab, Nabi berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ini tanda kerinduan Rasulullah untuk ketemu Ramadan. Kita melok berdoa, giliran bertemu Ramadan kita abaikan. Giliran Ramadan lana habis, ecak-ecak sedih, wayang itu takoan. Nah, lana habis pula puasa nih. Selama ini ente kemana? Tadarus di sebelah itu ente tak pernah muncul. Ecak-ecak sedih, dak Ramadan nak habis. Tak usah sedih. Kenapa? Karena tahun depan Ramadan pasti datang lagi. Yang perlu disedihkan kalau tahun depan Ramadan datang lagi, cuma ente sudah pindah kandang kawan. Benar? Caca sedih. Yang ada ini nah manfaat. Yang ada ini gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah ini hadirin sekalian. Duduklah benar di majelis ilmu kadang-kadang. Pecah dak ketahanan. Ngalah-ngalah ke duduk pucuk kompor. Lama pula Ustaz Majid ni ceramah. Balik. Tak usah noleh kanan kiri kamu. Baca laku yang nyebutkannya. Siapa tak usah. Aku tahu. Ya, kadang-kadang. Macam-macam fenomena ceramah. Dan anak perhati ke dia. Kadang-kadang ceramah ini. Yang paling lemah yang denger Pak sebenarnya. Pahala boleh. Duduk santai. Hijau lah Ustaz nak ceramah. Dia duduk santai. Mata mejem, palak nunduk, badannya endek, kaki melunjur. Tak usah oleh kanan kiri, baca lagu. Kita tak usah nyelodek itu. Dia baca. Nih. Apalagi boy, Masya Allah. Zaman mulut bohong denggalo ini. Mulut bohong denggalo kan rumah ini hari. Aku bulan kemarin Pak ceramah Isra Mi'raj ibu-ibu. Rapi ku jengok ibu-ibu. Tapi mulutnya bohong denggalo. Ki masker. Ada si kok ibu ku awasi. Ngapalah jiku mulut. Apa masker ibu ini turun naik. Miring kanan, miring kiri. Kapan aku tertoleh dia lagi ngangkat masker. Lemper masuk. Pantes. Oh rupanya itu. Pantes no. Maskernya turun naik. Goyang kanan kiri. Sudah nak ngomong apa? Mulut-mulut dia nian. Lemper rezeki dia. Inilah Ramadan hadirin rahimakumullah menganjurkan oleh Nabi memantapkan akidah tauhid kita, memperbaharui kembali bangunan akidah di dalam diri kita. Rasulullah yang merintahkan, jaddidu imanakum la ilaha illallah. Perbaharuilah selalu keimanan kamu dengan memperbanyak ucapan kalimat la ilaha illallah. Dan ini penting kita ajarkan, kita tanamkan. Itu sedih Pak sekarang.
Dulu, nah ini tanya dengan ayah, Ansori Badani. Dulu kalau sekolah-sekolah Islam baru masuk awal ibtidaiyah lah diajar ke Pak sifat wujud kidam bako. Tapi sekarang Bapak Jingo, anak Bapak, cucung Bapak yang sekolah Islam, ada tak lagi pelajaran itu? Kan. Tinggal kita yang jadi wong tua bagaimana berperan untuk menanamkan akidah ini kepada mereka. Karena inilah benteng fondasi yang paling kokoh. Kalau ini udah tak paham, mudah nian Pak, syirik itu masih. Hati manusia ini isinya salah satu dari dua Pak. Kalau tidak nur dan keyakinan, maka akan masuk syirik dan keraguan-raguan. Tinggal kita, apa yang akan kita isi di dalam hati anak-anak kita, cucung kita, keluarga kita. Maka ini penting untuk kita tanamkan terlebih dahulu. Tidak usah dulu kita ngajarkan yang lain. Tapi ini pahamkan mereka. Ucapan syahadat yang benar, arti dan makna syahadat, paham dengan rukun-rukun syahadat, dan apa saja hal-hal yang menjadi pembatal syahadat. Nah, mudah-mudahan hadirin wal mustami'in al-kiram rahimakumullah, sedikit pencerahan ini menjadi manfaat buat kita sekalian. Jadi ilmu pengetahuan buat kita bersama. Duduk kita di majelis ini, ya, mudah-mudahan Allah catat sebagai ibadah, menjadi amal soleh kita. Dan semoga juga seluruh amaliyah Ramadan yang sudah kita lakukan, baik amal yang wajib maupun amal yang sunnah, kiranya dapat menghantarkan kita pada saat yang menjadi finalis-finalis Ramadan. Sehingga ketika kita berpisah dengan Ramadan, kita berhak mendapatkan predikat tattaqun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta maaf lebih dan kurang, karena kondisi suara sudah tidak mengizinkan Pak. Jadi ya barangkali cuma sekadar ini yang dapat Anda sampaikan. Sekali lagi mohon maaf pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun yang setinggi-tingginya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawlan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'atsna 'alaiha ya ba'is wanfa'na 'alaiha yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim bihaqqi la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim ya hayyu ya qayyum ya qadim ya qa'im ya fardu ya witu ya ahad ya samad. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa a'inna bis siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Wahfazna minad dunubi wal atam. Warzuqna husnal khitam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyil mukhtar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.